Boleh dibaca. Aku baru baca sedikit Cok. Oke. Langsung aja perkenalan ala habis saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel Alfahreza dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari prodi PGSD. Nah baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulad Dawilah dari kelas 3B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja Muhammad Maulad Dawilah. Oke. Pertanyaan pertama itu, apa saja hal yang sedang atau pernah kamu lakukan untuk sebentar. Yang pertama itu, apa saja hal yang sedang atau pernah kamu lakukan? Apa sih ini, Cok? Atau eksplorasi. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama itu, apa saja hal yang pernah kamu lakukan atau sedang kamu lakukan atau eksplorasi, yaitu untuk mengetahui siapa dirimu. Hal yang sedang saya lakukan untuk mengetahui diri saya, akhir-akhir ini saya lebih sering menonton kayak konten-konten yang kayak perkembangan diri ataupun konten-konten yang memperbaiki diri, karena jujur setelah menempuh semester 3 ini, waktu dan kegiatan saya semakin padat, sehingga banyak hal yang dalam diri saya itu banyak berubah. Jadi ya saya banyak menonton konten-konten yang lebih bagaimana mengatur atau memanajemen diri kita agar tetap efektif dan tidak mudah terdistraksi, khususnya dalam penggunaan media sosial. Oke, jadi lebih berhubungan dengan kesibukan kamu saat ini ya? Ya. Oke. Pertanyaan kedua itu, berapa kali dan berapa lama kamu mencoba berbagai minat atau kegiatan sebelum kamu merasa cocok dengan kegiatan itu? Intensitas ya, berarti berapa kali ya? Perlu sering sih, dan juga tidak cukup satu atau hanya 3 kali, karena itu merupakan sesuatu yang benar-benar harus dipikirkan, karena ini penting. Jadi kalau dari saya mungkin minimal dalam mencoba sesuatu itu minimal 10 kali sih dulu. 10 kali? Ya. Berapa lama sih biasanya 10 kali itu? Sebulan ada? Ini jangkanya ya. Ya. Mungkin antara, kalau dalam seminggu itu mungkin antara setelah 3 hari, mungkin setelah 3 hari itu sudah mencoba mungkin sekitaran 10 kali untuk kayak merubah pola-pola yang tadi kan saya ada bilang, saya mencoba untuk merubah kebiasaan buruk atau manajemen. Nah itu mungkin saya coba sampai 10 kali, antara setiap 3 hari atau setiap 4 hari dalam seminggu. Jadi kayak dalam sebulan tuh mungkin bisa, kan sebulan udah 4 minggu, mungkin bisa sekitar 60 kali atau 50 kali. Oke, berarti lumayan banyak ya dalam satu bulan. Karena kegiatannya itu bukan kayak kegiatan singkat-singkat gitu aja. Selanjutnya itu pertanyaan ketiga, hal atau kegiatan apa yang membuatmu merasa ini diriku sekali, ini diriku banget begitu? Kegiatannya mungkin saya lebih suka kegiatan ini, bukan termasuk kegiatan gak ya, kayak suka nonton konten-konten yang membangun, seperti kayak yang dari tokoh-tokoh seperti Ustadz Felix Shaw, atau kayak konten-konten dari Malaka Project kayak Ferry Irwandi, mungkin seperti itu. Kalau dari saya mungkin yang kegiatan yang saya banget itu adalah saya lebih suka menyendiri, habis itu nonton konten yang edukatif yang lebih membangun pemikiran yang terbuka begitu. Oke, berarti kamu merasa sangat diriku sekali ketika kamu menyendiri dan menonton konten yang edukatif begitu ya? Iya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan tentang identitas diri kamu. Nah, pertanyaannya itu adalah, sebagai seorang remaja yang sedang menuju kedewasaan, kan umur kamu sekitar 20. Iya, benar. Nah, sebagai seorang remaja yang sedang menuju kedewasaan, bagaimana kamu menceritakan atau mendeskripsikan tentang dirimu sendiri? Sebagai remaja, menurut saya ini termasuk usia transisi ya, dari yang awalnya mungkin individu yang bersifat kekanak-kanakan dan menuju ke individu yang mulai melihat dunia yang sebenarnya. Jadi menurut saya, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kamu menceritakan tentang dirimu sendiri? Misalnya ada orang yang bertanya, kamu nih apa sebenarnya?
Hmm, menurut saya ini merupakan individu yang masih belum sempurna, kayak masih banyak perlu belajar. Saya juga masih memahami bagaimana sistem kerja dunia saat ini. Kayak saya beratnya tuh kalau diibaratkan diilustrasikan, saya masih di depan gerbang yang bisa disebut gerbang kedewasaan. Mungkin usia saya sudah menginjak dewasa, tapi pengalaman yang saya perlukan masih belum cukup untuk melangkah ke dunia kedewasaan ini. Jadi kalau ditanya saya ini apa, mungkin saya ini hanya salah satu dari sekian banyak individu yang masih mencoba memahami dunia kedewasaan ini. Oke, berarti kamu semacam usiamu sudah masuki hampir dewasa tapi masih ragu-ragu. Ya, masih mencoba memahami. Oke. Pertanyaan selanjutnya, nilai atau prinsip apa yang menurut kamu sangat penting dan nilai itu ingin kamu pegang dalam hidup? Nilai prinsip yang paling saya ingin pegang dan saya benar-benar ingin jaga jangan sampai menghilang adalah prinsip bahwa jangan pernah menunda-nunda sesuatu yang benar-benar harus dikerjakan. Apalagi konteksnya ada dua konteks, bisa dalam bagi saya yang paling penting itu adalah dalam konteks agama. Tentunya jangan sampai menunda beribadah. Terutama saya sebagai seorang muslim, saya tidak benar-benar menjaga intensitas sholat saya. Kalau bisa di awal waktu, jangan sampai terlalu atur-atur karena itu akan menjadi habits yang buruk. Lalu dalam konteks yang umum adalah seperti kita perkuliahan, yaitu mengerjakan tugas. Kalau benar-benar bisa dikerjakan sekarang, menurut saya harus dikerjakan sekarang, karena kita tidak tahu kehidupan kuliah itu apa saja dan bagaimana saja gebrakan ke depannya. Jadi menurut saya adalah prinsip yang perlu sekali dipegang di dunia kedewasaan ini adalah kerjakan apa yang bisa dikerjakan segera dan jangan ditunda. Oke, jadi kurang lebih segera kerjakan, karena kalau tidak segera dikerjakan bisa saja itu akan menimbulkan masalah gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa hal unik dalam dirimu sendiri yang membuatmu merasa kamu berbeda dari orang lain? Hal unik ya. Kalau hal unik, entah ini termasuk hal unik atau ada, atau entah ini termasuk hal unik atau bukan, saya sangat suka sekali seperti menganalisis sesuatu sebelum melakukannya. Bukan sesuatu saja, tapi bahkan individu itu sendiri. Kayak seperti sebelum berbicara atau sebelum berkomunikasi dengan teman, saya suka penasaran gitu, bagaimana sih orangnya tuh, bagaimana sih nanti cara bicaranya, bagaimana sih nanti jawaban yang dikeluarkannya, apakah kayak jawab, apakah seperti jawaban yang dikeluarkannya itu berbobot atau cara bicaranya itu bagaimana. Lalu seperti saya suka memprediksi kayak setelah ini orang itu mau apa sih yang akan dilakukannya setelah ini. Jadi saya lebih suka menganalisis tindakan atau perilaku seseorang sebelum seseorang itu melakukannya. Oke, jadi kurang lebih menganalisis sesuatu itu membuat kamu merasa berbeda. Kayak saya merasa lebih terstruktur sebelum bertindak gitu. Merasa lebih terstruktur daripada orang lain. Iya. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan terkait dengan peran sosial kamu dalam kelompok pertemanan sebaya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana hubunganmu dengan kelompok teman terdekatmu? Kalau hubungan saya dengan teman terdekat saya bisa dibilang seimbang dan cukup baik. Saya masih bisa memisah antara kewajiban saya, karena saya juga ikut beberapa organisasi, jadi ya lumayan sibuk juga, tapi saya masih bisa manajemen waktu saya antara berteman dan bertanggung jawab atas tugas saya. Jadi di lingkungan pertemanan saya sudah sangat, menurut saya cukup baik, karena saya masih bisa memberikan perhatian yang baik ke teman saya dan menanggapi apa yang mereka mungkin kayak mereka bercanda atau mereka perlu bantuan, saya masih ada dan tidak menghilang ataupun tidak peduli. Berarti masih lumayan dekat lah ya. Dok. Pertanyaan selanjutnya, dalam kelompok pertemanan kamu tadi, biasanya kamu mendapat peran yang seperti apa? Apakah kamu memimpin percakapan dalam pertemanan itu, atau mengikuti saja, atau bagaimana? Kalau terkait komunikasi kadang memimpin, tapi saya lebih sering kayak mengikuti ataupun menanggapi apa yang dimulai oleh teman saya.
kadang teman saya yang memulai, baru setelah itu mungkin saya yang lebih banyak berbicara, tapi bukan saya yang mulai. Jadi kayak saya lebih sering itu kayak menanggapi atau melanjutkan apa yang sudah dimulai teman saya. Jadi kayak lebih seperti mendukung atau mengembangkan. Semacam apa, penanggap yang baik gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar pengaruh kelompok temanmu ini dalam cara kamu melihat dirimu sendiri? Menurut saya sangat besar pengaruhnya, karena dengan kelompok pertemanan yang dekat ini tentunya kita juga lebih mengetahui seperti sifat, kelakuan maupun tindakan dari teman kita itu kan. Jadi kita kayak lebih, jadi kita seperti lebih bisa, lebih ada perbandingan antara diri kita dengan diri orang lain secara mendalam. Jadi kita lebih tahu kekurangan kita apa sih, apa yang kita tidak miliki dari teman kita yang perlu kita kembangkan gitu. Mungkin contohnya seperti teman kita ini sangat suka membaca dan dia sangat banyak prestasi, mungkin seperti lomba ataupun sebagainya. Jadi karena kita teman dekatnya, kita mengetahui apa saja yang dilakukannya sehari-hari. Jadi sehingga di satu sisi itu kita sehingga jadi lebih bisa termotivasi untuk mengembangkan diri kita lebih baik agar tidak ketertinggalan dari teman dekat kita. Itu mungkin dari sisi positif. Mungkin dari sisi negatifnya, jika tidak bisa mengikuti ataupun gimana ya, mengembangkan percepatan yang dilakukan oleh teman kita, mungkin ya akan menyebabkan sedikit stres juga. Tapi sisi positifnya kita menjadi lebih tertantang untuk berkembang. Berarti kamu merasa bisa lebih melihat kekurangan dalam dirimu sendiri begitu ya? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pengaruh lingkungan yang lebih luas, misalnya masyarakat. Oke. Pertanyaannya itu, apa peranmu dalam lingkungan kampus atau masyarakat dan bagaimana pandanganmu sendiri tentang itu? Peran dalam lingkungan kampus dan masyarakat. Kalau dalam lingkungan kampus, mungkin peran saya lebih dominan ke teman-teman saya. Kadang kan seperti tidak jarang teman-teman saya itu kayak meminta bantuan saya, antara karena saya wakil ketua kelas juga. Kadang teman-teman saya kadang ketika ketuanya berhalangan ataupun seperti penanggung jawab mata kuliahnya berhalangan, tidak jarang saya diminta untuk membantu, mungkin seperti mengumpulkan tugas dari teman-teman yang lain ataupun mengambilkan alat-alat untuk mata kuliah seperti speaker mungkin atau sejenisnya. Jadi tidak jarang saya diminta bantuan dan saya lumayan berdampak pada kepada kehidupan perkuliahan khususnya di kelas saya. Lalu untuk setelah itu juga saya ikut beberapa UKM di jurusan. Jadi saya rasa saya lumayan berdampak pada apa yang dikerjakan oleh UKM tersebut, seperti misalnya HAPSI. Saya sangat sering dipanggil untuk mengisi acara kayak penyambutan atau sejenisnya. Lalu seperti UKM EPK yang saya sering diminta untuk mempersiapkan pertemuan-pertemuan tiap minggunya, menyiapkan alat-alatnya. Lalu mungkin untuk di lingkungan masyarakat, mungkin di lingkungan masyarakat ini tidak terlalu banyak, tapi karena saya mengikuti salah satu UKM fakultas di EKIP, yaitu EKIP pengajar, yang mana di situ ada program kerja berupa pengabdian masyarakat, sehingga saya terlibat langsung untuk membantu masyarakat seperti yang ada di Prokor mengajar semalam 2025 ya. Saya membantu bukan merenovasi besar-besaran, tapi merenovasi sedikit, merenovasi kecil-kecilan SD di pelosok. Itu berupa mungkin sedikit mencat, habis itu kayak membantu mengarahkan kayak pembawaan kursi untuk disumbangkan ke SD tersebut, dan juga memberikan edukasi ke warga-warganya terkait kegiatan wirausaha kecil yang bisa dilakukan. Jadi kalau ditanya dampak ya saya terhadap lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat itu ada, tapi walaupun menurut saya masih belum sepenuhnya berdampak. Jadi kurang lebih kamu merasa diri kamu itu sebagai orang yang suka membantu dan rajin begitu ya? Iya.
kamu bangga lah ya dengan Bangga. itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa diterima dalam lingkungan sosialmu? Kalau menurut saya, kalau dia tanya diterima atau tidak, mungkin 50-50 lah. Kan tidak, Kenapa tuh? karena menurut saya tidak semua orang bisa menyukai apa yang ada di sifat saya, karena kita tidak bisa membuat semua orang suka terhadap kita kan. Karena menurut saya, ini hanya perasaan saya saja, tapi mungkin beberapa orang ada yang tidak suka dengan saya karena mungkin sifat saya yang lebih dominan ke ingin menuntut agar segera, seperti misalnya tugas itu agar segera dikerjakan, habis itu menuntut kesesuaian tugas dengan format yang diberikan dosen, yang kadang itu bagi terhadap kita selalu, tapi bagi teman kelompok saya itu agak ribet dan kadang agak menyusahkan gitu. Tapi kadang juga disukai di lingkungan teman-teman yang memang sefrekuensi, yang memang ingin cepat selesai, habis itu ingin selesai dengan sesuai arahan dosen. Jadi kalau ditanya disukai pasti ada, tapi kalau kurang disukai mungkin juga ada, walaupun saya tidak benar-benar bisa memastikan itu benar atau tidak. Berarti kurang lebih kamu merasa diterima kalau lingkungan sosialnya itu yang rajin begitu. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengalaman yang membuat kamu merasa menjadi bagian dari masyarakat di sekitarmu, kayak momen-momen khusus begitu? Pengalaman khusus yang membuat jadi bagian dari masyarakat gitu. Momen khusus itu Kayak gotong royong, kerja bakti, atau kegiatan sosial di masyarakat. kayaknya ini cuma pas ada deh, kayak pas kegiatan yang proker efek mengajar itu aja. Soalnya selain yang pengabdian itu, pasti di pengabdian itu menurut saya sangat dekat lah dengan masyarakat, sangat terlibat dengan masyarakat, karena kayak kita langsung membantu masyarakat. Soalnya saya bersih-bersih juga, habis itu mengumpulkan sampah juga, habis itu setelah itu kayak mengarahkan warganya kayak untuk nonton bersama juga. Jadi kayak lebih menyatu lah dengan masyarakat. Dan juga pas istirahat kayak mampir dulu kayak ke toko-toko atau warung gitu dan berbicara sama warga di sana, jadi kayak merasa lebih dekatnya pas kegiatan itu lah. Sama selanjutnya juga saya pernah salah satu program lagi juga semalam itu, yaitu sering kerja kayak memberikan edukasi bagaimana cara menyikat gigi yang benar ke anak-anak jatuh yang di panti asuhan gitu. Jadi kayak lebih dekat dengan anak-anak juga. Jadi menurut saya kalau ditanya bagaimana, apa ya ditanya, Pengalaman yang membuat kamu merasa dekat. pengalaman yang membuat saya merasa dekat ialah pada saat yang menjalankan proker itu mengajar itu, khususnya di proker di bagian bidang pengabdian masyarakat gitu. Nah saya di situ sih. Jadi kurang lebih ketika kamu ikut dalam proker pengabdian. Ya. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pengaruh media sosial. Pertanyaan pertama itu, media sosial apa yang paling sering kamu gunakan dan bagaimana itu memengaruhi cara kamu melihat dirimu sendiri? Menurut saya media sosial yang paling sering saya gunakan itu adalah platform YouTube dan juga Instagram. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan lanjutannya itu bagaimana media sosial YouTube dan Instagram tadi memengaruhi cara kamu melihat dirimu sendiri? Kalau dari platform YouTube itu yang membuat yang mempengaruhi diri saya sendiri itu adalah karena saya jujur lebih sering menonton konten-konten yang edukatif itu di YouTube. Jadi sehingga menurut saya YouTube itu mempengaruhi saya untuk ke arah yang lebih positif. Saya membuat diri saya lebih tertanam dengan pengetahuan-pengetahuan yang edukatif begitu. Karena YouTube menurut saya bukan sesuatu yang bagaimana ya, tidak secandu TikTok lah. Kayak YouTube tuh lebih terarah dan konten-kontennya itu lebih memaksa kita untuk lebih terbuka atau lebih aware terhadap apa yang penting untuk dibahas sekarang ini. Lalu untuk Instagram itu menurut saya lebih tahu kabar atau up to date, baik itu yang secara
luas di ruang lingkup nasional maupun kabar di sekitaran kampus atau di sekitaran teman-teman saya. Jadi saya lebih tahu kabar tanpa perlu bertanya langsung ke mereka, karena menurut saya bertanya itu penting, tapi kadang kita perlu lebih peka sendiri dan lebih paham kondisi walaupun tidak bertanya secara langsung, karena kadang ada orang yang memang agak susah ya ditanya-tanya gitu. Jadi kayak kita lebih bisa peka-peka sendiri aja, dan dengan adanya Instagram itu menurut saya lebih mempermudah kita untuk mengetahui mungkin teman kita ada masalah apa. Besok kadang kan mungkin dari beberapa orang kadang ada yang curhat gitu kan di SG gitu. Tapi menurut saya kalau dampak dari Instagram dan YouTube ini, kalau tidak bisa memanajemennya dengan baik, akan berakhir seperti TikTok juga menurut saya, akan membuat kecanduan. Apalagi di YouTube sekarang tuh ada YouTube Short kan, jadi kayak membuat kalau tidak bisa manajemen diri kita sendiri untuk mengatur nafsu kita, maka itu akan sangat berbahaya. Instagram juga begitu karena ada reels juga kan, apalagi SG yang tinggal geser-geser gitu aja. Jadi menurut saya Instagram dan YouTube sangat berpengaruh bagi saya, tetapi itu konteksnya masih pisau bermata dua, karena jika tidak diimbangi maka membuat manajemen waktu saya dan diri saya itu akan kacau. Berarti apakah itu membuat kamu jadi lebih insecure atau jadi lebih percaya diri, kedua itu? Kalau saya lebih dominan, lebih percaya diri, karena saya lebih bisa mengatur, tapi masih ada sedikit-sedikit kayak tersentil kadang melihat sesuatu yang membuat saya insecure, tapi masih dalam batas yang masih bisa saya kendalikan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa terdorong untuk menampilkan citra atau personal branding tertentu di media sosial? Sangat. Saya lebih suka membranding atau menunjukkan image saya di media sosial itu, khususnya di Instagram, untuk seperti menonjolkan image seseorang yang tidak terlalu heboh, berarti itu kayak santai dan banyak diam aja gitu. Bukan maksudnya banyak diam itu tidak speak up atau apa, cuman lebih jarang-jarang, tidak intensif saja, kayak mungkin jarang mengunggah SG, habis itu mungkin jarang memposting sesuatu. Soalnya menurut saya sangat tidak cocok dengan sesuatu hal yang terlalu repetitif atau terlalu sering dilakukan. Menurut saya soalnya ada prinsip dalam diri saya bahwa sesuatu yang berharga itu adalah sesuatu yang jarang muncul. Jadi saya biasanya Instagram itu adalah merepresentasikan diri saya. Makanya saya di Instagram itu jarang saja kayak membuat SG ataupun postingan, karena menurut saya yang penting itu bukan sekedar sering, tapi yang penting itu mungkin seberapa penting sesuatu itu untuk di post ataupun dikeluarkan. Jadi kurang lebih alasannya itu karena kamu merasa citra yang jarang muncul di sosmed begitu. Ya, menurut saya citra yang baik itu bagi saya adalah sesuatu yang mungkin jarang muncul, karena sesuatu yang jarang muncul itu lebih berharga menurut saya. Itu alasannya berarti ya. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kamu membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain yang ada di media sosial, dan apakah itu memengaruhi kepercayaan dirimu sendiri? Pernah sih saya membandingkan diri saya dengan sosial, khususnya dengan orang-orang yang mungkin memiliki kecerdasan yang tinggi, habis itu memiliki pegangan agama yang kuat. Misalnya contohnya seperti Adam Siddiq, habis itu salah satunya Farhan. Menurut saya mereka itu keren, karena mereka itu pintar dan mereka masih memegang teguh prinsip mereka, kayak tidak terpengaruh arus yang berseliweran di media sosial. Jadi kalau saat melihat konten mereka itu, setiap kali melihat konten mereka itu saya insecure sih, tapi saya sedikit kayak tersadar bahwa saya harus berubah. Kalau cuma nonton habis itu menyimpan videonya di wishlist atau yang
buat menyimpan video itu, saya tidak akan ada perubahan. Itu harus dimulai dari langkah kecil. Jadi saya setiap kali saya selesai menonton itu, apa yang saya bisa lakukan saat itu juga saya lakukan, biar jadi langkah awal walaupun nantinya mungkin tidak berlanjut, tapi setidaknya ada tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi perasaan insecure saya. Jadi kurang lebih kamu merasa insecure tapi juga termotivasi untuk melakukan hal yang serupa. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah media sosial ini membantu kamu menemukan minat dan identitasmu, atau justru membuat kamu jadi semakin bingung siapa dirimu sendiri? Ya, karena saya media sosial membuat saya lebih menemukan jati diri saya. Saya baru setelah menonton yang video-video di konten-konten di YouTube itu terkait dengan edukasi berpikir kritis itu, saya menjadi lebih sadar bahwa saya merupakan orang yang berminat terhadap hal-hal yang mungkin kurang diminati orang, seperti bagaimana kondisi politik saat ini, habis itu bagaimana dunia pendidikan bergerak saat ini, habis itu bagaimana pembelajaran yang baik untuk dilakukan di sekolah. Jadi setelah khususnya di YouTube ya, media sosialnya, saya menjadi lebih tahu apa yang benar-benar saya minati, yang sebelumnya mungkin saya kira biasa saja, tapi setelah mendengar penjelasan dari beberapa orang, saya menjadi lebih termotivasi ataupun berminat untuk melakukan hal tersebut. Jadi kamu menemukan minat dan identitasmu dari media sosial itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu, kalau tidak ada sosial media, apakah kamu merasa identitasmu saat ini akan berbeda? Kalau menurut saya akan berbeda jika saya tidak menemui beberapa orang teman saya di lingkungan kuliahan. Nah, kita kesampingkan saja jika tidak ada media sosial, mungkin saya tidak akan menonton konten-konten yang saya sebutkan tadi. Tapi di perkuliahan saya, khususnya di kelas saya, ada mungkin satu atau dua orang yang mungkin pemikirannya itu lumayan kritis. Habis itu dia itu pendapatnya itu menarik. Mungkin jika walaupun tidak ada media sosial, tetapi jika saya masih mungkin berteman dengannya atau sering bertemu dengannya, mungkin saya akan tertantang atau lebih termotivasi untuk memahami apa saja yang hal-hal yang berbau kritis ataupun berbau edukasi ataupun hal-hal yang mungkin penting, karena saya ingin mengajar ketertinggalan dengan teman saya yang saya sebutkan tadi. Karena saya ini lebih ke jiwa kompetitif jika di bidang yang saya minati. Misalnya teman saya lebih kritis terhadap metode pembelajaran atau model pembelajaran, maka saya akan lebih termotivasi untuk mempelajari lebih juga agar bisa beradu argumen dengan teman saya. Mungkin jika tidak ada platform media sosial, selama masih ada teman sebaya saya yang membangkitkan semangat saya, maka menurut saya masih akan tetap terarah dan tetap menemukan minat saya. Berarti kurang lebih kalaupun tidak ada media sosial, kamu bisa saja tetap menjadi identitasmu yang seperti ini karena pengaruh dari teman-temanmu. Ya. Pertanyaan selanjutnya tentang kejelasan arah hidup dan masa depan. Nah, pertanyaan pertama itu, apakah kamu sudah memiliki gambaran mengenai masa depanmu atau tujuan hidupmu? Karena saya kuliah di jurusan 3SD ya, tentunya walaupun tidak semua jurusan 3SD lulus jadi guru SD ya, tapi saya sedang memantapkan diri saya untuk menjadi guru SD. Karena selama beberapa minggu terakhir ini saya banyak mendapat tugas seperti observasi atau terjun langsung ke sekolah-sekolah dasar, dan situ saya melihat banyak beragam sekali murid-murid di SD begitu, dan juga melihat berbagai sistem pengajaran di SD, sehingga menurut saya tidak semua SD sih, tapi ada beberapa SD yang sistem pengajarannya itu masih ketertinggalan, masih mungkin ada yang masih pakai K13, ada yang masih pemahaman kurikulum merdekanya belum terlalu mumpuni dari pihak gurunya, sehingga saya lebih termotivasi gitu untuk cepat-cepat menjadi guru dan mengembangkan kemampuan saya di SD dan membantu murid-murid yang atau anak-anak itu menjadi lebih paham terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Karena jujur SD ini menurut saya yang paling riskan, yang paling penting untuk diperbaiki ataupun diarahkan. Jadi masa depan yang saya inginkan adalah tentunya menjadi seorang guru yang sangat bermanfaat. Jadi kurang lebih tujuan hidupmu
masa depan yang kamu bayangkan itu adalah menjadi guru SD yang berpengaruh dalam pendidikan itu sendiri. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa pertimbangan utama kamu dalam memilih jurusan yang kamu pilih sekarang dan arah karir kamu ke depannya? Apa Mas? Yang pertama ya, Pertimbangan kamu dalam memilih jurusan PGSD ini. dan Terus selanjutnya itu, apa pertimbangan kamu dalam menentukan arah karir kamu ke depannya? pertimbangan saya memilih PGSD ini, jujur waktu pertama kali daftar kuliah itu saya belum kepikiran sih, saya masih bingung menentukan jurusan apa yang saya masuki. Tapi setelah beberapa waktu dan berdiskusi dengan keluarga saya, dan juga salah satu keluarga saya itu kakak saya itu walaupun guru SD juga, setelah kayak pembicaraan yang cukup lama sih, cukup ya bukan efektif sih, lebih kayak pembicaraan beberapa kali dengan kakak saya memutuskan untuk melanjutkan kakak saya juga sebagai guru SD. Itu pertimbangan saya kenapa saya awalnya masuk jurusan PGSD, tapi setelah saya masuk ternyata PGSD memang seasik itu dan semenarik itu untuk dipelajari. Lalu pertimbangan karir saya ke depannya ya berarti. Ya. Ke depannya itu saya berharap sih jadi guru SD, tapi kalau memang diberikan rezeki lebih ataupun pengaruh lebih, saya mungkin ingin lebih meningkat ya. Kalau misalnya memungkinkan, saya ingin melanjutkan ke S2. Habis itu kalau memungkinkan saya ingin menjadi dosen kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, saya memang lebih prefer atau lebih condong ke guru SD, karena saya ingin melaksanakan keterlibatan langsung mengajar di SD. Tapi kalau dari segi dosen itu mungkin tidak langsung ke anak-anak ya, tapi saya bisa lebih mengarahkan generasi penerus guru yang akan mengajarkan anak-anak. Jadi menurut saya itu sama saja. Jadi kalau yang memang ada rezeki lebih dan waktu lebih, saya ingin menjadi dosen. Tapi jika memang ada terkendala atau terbatas, semoga tidak ya, mungkin bisa saja ke jadi guru SD. Oke. Jadi pertimbangannya kamu dalam memilih jurusan itu ada karena faktor keterlibatan keluarga juga. Iya. Terus kalau arah karir itu ada pertimbangan apakah kamu melanjutkan S2 atau tidak, begitu dulu ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, pernahkah kamu merasa bingung mengenai pilihan masa depanmu? Mungkin sebelum kuliah ini saya bingung mau jadi apa, apalagi kayak pas masa-masa SMP SMA kan, kayak masih bingung masa depan ini mau jadi apa. Karena waktu SMA saya sudah mulai bisa berpikir realistis ya, kalau yang mau jadi dokter kayaknya susah, habis itu kalau mau jadi polisi atau tentara kayaknya tidak sanggup dari fisik saya. Habis itu kalau tadi pertanyaannya apa? Pernahkah kamu merasa bingung? Kalau ditanya bingung masa depan, sangat bingung waktu dulu. Tapi setelah mendapat arahan dari keluarga untuk masuk PGSD dan saya menjalani kehidupan kampus sebagai mahasiswa PGSD, saya menjadi terarah. Saya menjadi tahu apa yang saya lakukan selanjutnya, yaitu saya benar-benar ingin memantapkan diri saya sebagai pengajar yang benar-benar mumpuni, benar-benar bisa mengarahkan siswa. Karena menurut saya tidak semua guru memiliki kemampuan mengajar yang baik, dan tidak semua guru memahami ataupun bisa beradaptasi terhadap kurikulum yang selalu berubah-ubah. Jadi menurut saya setelah masuk PGSD ini, yang awalnya menjadi kebingungan, saya menjadi lebih terarah, menjadi lebih termotivasi setelah melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Jadi saya lebih mantap dan tidak bingung lagi untuk mengarahkan diri saya ke bidang yang bermanfaat bagi banyak orang, khususnya anak-anak usia SD. Jadi kalau ditanya pernah bingung, pernah. Tapi setelah masuk PGSD, saya menjadi mantap diri saya untuk mengembangkan kemampuan mengajar saya. Oke. Jadi kamu awalnya bingung, tapi setelah ada keterlibatan keluarga dan kamu terlibat langsung dalam pilihan yang kamu pilih sekarang, itu jadi kamu merasa masa depanmu jadi lebih terarah gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan tanda kebingungan peran kamu.
Pertanyaannya itu, apakah ada sisi dari diri kamu sendiri yang masih membuat kamu bingung atau ragu? Sisi dari saya sendiri yang masih membuat bingung atau ragu. Kayak sifat-sifat tertentu kah? Sifat-sifat buruk tertentu atau apa? Sifat-sifat buruk tertentu yang masih mungkin melekat di diri saya itu adalah saya tidak benar-benar melakukan sesuatu itu tepat waktu. Saya masih sering lah kayak menunda melakukan kerjaan itu, walaupun tidak menundanya tidak benar-benar mepet, tapi kadang saya saya masih sering kayak menunda sesuatu itu. Mungkin kalau tugas itu yang misalnya tugasnya tengahnya seminggu, saya mungkin H-3 atau H-2 baru mulai mengerjakan. Mungkin itu salah satu faktor dari, mungkin karena saya ikut organisasi juga, jadi mungkin membagi waktunya agak susah juga. Jadi mungkin sifat buruk yang masih melekat dari diri saya adalah saya masih suka menunda waktu. Kalau dari segi media sosial, kadang saya masih suka teralihkan. Yang awalnya mungkin saya ingin menonton A misalnya, tapi setelah saya buka IG, habis itu mungkin buka SG atau FB postingan saya itu, saya berlanjut ke B, padahal yang awalnya tujuan A itu belum saya tonton atau saya capai. Jadi menurut saya mungkin sifat buruk saya adalah masih suka menunda, walaupun tidak terlalu menunda, dan masih agak sedikit teralihkan di media sosial. Mudah terdistraksi begitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya mana tadi? Pertanyaan selanjutnya apa? Mana tadi ya? Ini dua tadi. Dua kan? Bingung lah gue. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam situasi macam apa kamu merasa tidak yakin tentang dirimu sendiri? Dalam situasi, saya bukan tipe yang kalau ditanya itu langsung menjawab dengan baik ya. Saya bisa menjawab spontan, tapi kadang kurang efektif. Jadi menurut saya kondisi apa namanya, dalam situasi macam yang membuat kamu merasa tidak yakin. Sesuatu yang membuat saya tidak yakin tentang diri saya adalah ketika saya mungkin ditanya secara langsung, saya seorangnya itu perlu berpikir, mungkin bukan jawaban sih, perlu waktu untuk berpikir agar memberikan jawaban yang tepat. Kalau saya ditanya langsung dan suruh memberikan jawaban yang cepat, maka saya akan memberikan jawaban yang menurut saya kurang maksimal. Dan juga saat saya diberikan tugas itu, kadang saya tidak bisa langsung mengerjakannya di tempat. Saya perlu mencari suasana dan waktu yang tepat dulu. Soalnya kalau tidak dibarengi dengan suasana yang nyaman, menurut saya sih sebenarnya ini sudah terbukti, hasil yang saya dapatin itu berbeda dengan ketika saya mungkin merasa nyaman, mungkin seperti di kos ataupun mungkin di tempat-tempat yang saya suka, mungkin seperti kafe ataupun taman. Saya merasa lebih fokus untuk mengerjakan tugas saat dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau ditanya situasi macam apa yang membuat saya tidak yakin, adalah situasi yang saya dituntut untuk memberikan jawaban segera gitu, atau dituntut untuk cepat selesai di saat itu juga. Berarti situasi yang membuat saya tidak nyaman adalah tuntutan untuk cepat selesai. Berarti situasi yang kurang lebih situasi yang memaksa kamu berubah dari kebiasaan kamu yang sebenarnya. Okay. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu pernah merasa tidak cocok dengan peran yang diberikan oleh lingkungan kamu? Bisa kamu ceritakan? Peran, maksudnya contohnya seperti apa? Peran kamu dalam lingkungan, misalnya tadi itu kamu ada bercerita tentang berperan sebagai orang yang suka membantu dan orang yang rajin dalam lingkungan sosial kamu begitu. Berarti ini merasa tidak cocok, atau misalnya kamu mendapatkan peran yang sebenarnya itu bukan diri kamu, pernahkah? Mendapatkan peran yang bukan diri saya ya. Misalnya mendapat tugas yang sebenarnya bukan bidang keahlian kamu atau sebagainya. Pernah. Saya pernah. Bisa ceritakan ya, bagaimana?
saya pernah dalam suatu kegiatan organisasi itu mendapatkan tugas atau pembagian tugas di mungkin di bagian dokumentasi ataupun di bagian editing ya, karena saya jujur masih kurang bukan masih kurang mumpuni lah terhadap kemampuannya mengedit begitu, dan juga device saya itu masih kurang mendukung terhadap tuntutan tuntutan kualitas video yang bagus. Jadi pernah saya ditempatkan di bagian dokumentasi dan saya jujur merasa tidak nyaman di situ, karena selain merasa bukan bidang saya, alat yang saya miliki juga tidak mendukung agar agar tugas saya itu dapat diselesaikan dengan baik. Jadi media sih, alat yang saya gunakan itu mungkin tidak baik ataupun tidak efektif untuk digunakan pada bagian dokumentasi. Jadi saya bingung soal itu, kenapa saya ditempatkan di bagian dokumentasi, karena padahal itu bukan bidang saya. Saya lebih cocok di bidang-bidang yang perlu berpikir, dan selain itu saya berpikir ya bidang-bidang yang mungkin perlu tenaga fisik, mungkin seperti bidang perlengkapan ataupun bidang humas yang perlu banyak bicara komunikasi, ataupun bidang-bidang seperti keamanan. Saya lebih cocok di bagian-bagian seperti itu dibandingkan bagian-bagian dokumentasi. Jadi menurut saya tidak cocok di bagian dokumentasi, dan karena hal tersebut juga saya mulai aware bahwa saya ada kekurangan di bagian situ, sehingga saya ingin mencoba mulai mempelajari bagaimana sih cara mendokumentasikan itu yang baik, dan bagaimana memanfaatkan alat yang ada untuk menghasilkan hasil yang berkualitas. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan identitas yang berlebihan. Nah, pertanyaannya itu, apakah ada prinsip atau keyakinan yang menurutmu harus selalu diikuti apapun situasinya? Prinsip atau keyakinan, menurut saya prinsip yang perlu selalu diikuti adalah prinsip prioritas. Nah, saya ketika kita mengerjakan sesuatu itu, prioritaskan apa yang paling penting dulu. Jangan mengerjakan yang mungkin prioritasnya itu lebih rendah, kita kerjakan lebih dulu, sehingga prioritas yang lebih tinggi itu ujung-ujungnya tidak terkerjakan. Contohnya, misalnya kita sedang mungkin melaksanakan mungkin kegiatan kerja kelompok, tapi nih waktu sudah menunjukkan pukul misalnya 17.50 atau 17.58, dan kita di kondisi itu belum sholat asar. Tapi karena kita melihat tugas nih, sedikit lagi selesai begitu. Jadi kayak kita menunda-nunda apa yang wajib dulu, seperti sholat kan wajib. Sebenarnya kita harus memikirkan dulu sebelum mengerjakan sesuatu itu, yang lebih penting yang mana dulu, yang mana yang bisa dikerjakan dulu. Seperti kan sholat itu kan cuma sebentar ya kan, habis itu kita bisa lanjut lagi mengerjakan tugas kita. Kalau kita terlalu fokus ke tugas kita dan waktu sholat lewat, kan kita menjadi kehilangan yang benar-benar penting. Jadi prinsip yang harus selalu diikuti apapun situasinya itu adalah prioritaskan apa yang lebih penting. Iya. Gitu ya. Oke. Kedua itu adalah, pernahkah kamu merasa pendapatmu lebih benar daripada orang lain? Kenapa? Alasannya juga. Mungkin ada ketidakwakilan saja, tapi kadang-kadang ada saya merasa pendapat saya lebih benar, karena kadang saat beradu argumen mungkin saya merasa pendapat saya lebih berdasar atau memiliki dasar yang kuat. Kenapa saya merasa lebih benar? Karena pernah satu kondisi saat dengan lawan bicara saya itu kesannya itu pendapat yang dikeluarkan atau argumen yang dikeluarkan itu seperti seadanya ataupun tidak berdasar, kayak yang penting menjawab apa yang saya lontarkan aja, kayak cuma buat untuk menanggapi apa yang saya lontarkan tanpa ada maksud, kepentingan ataupun dasar yang disampaikan. Jadi kondisi tersebut membuat saya merasa lebih benar, yang sebenarnya ini kurang baik juga, cuman refleks aja gitu merasa lebih benar, karena apa yang disampaikan oleh lawan bicara itu kadang tidak berbobot ataupun tidak ada dasarnya. Oke. Jadi kurang lebih kamu merasa pendapatmu lebih benar itu karena
kamu merasa pendapatmu ini lebih logis dan berdasar daripada lawan bicaramu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu bersikap kalau ada orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kamu? Kalau saya bersikapnya, kalau ada orang yang memiliki pandangan yang berbeda dari saya, itu tuh saya tanyakan dulu reason atau alasannya. Karena saya tidak mentah-mentah menyalahkan orang yang berbeda pendapat, tapi saya tanyakan dulu reasonnya atau alasannya. Jika memang alasannya itu logis dan memang itu berbeda dengan saya tidak apa-apa. Saya sangat toleransi orangnya terhadap pendapat orang lain, selama pendapatnya itu tidak merusak dan masih masuk atau logis, begitu. Oke. Jadi kamu memiliki toleransi yang tinggi lah ya. Selanjutnya terkait dengan kebingungan identitas lagi. Ya, oke. Pertanyaan pertama itu adalah, pernahkah kamu merasa tidak menjadi bagian dari lingkungan sosialmu? Jawab aja. Pernah tidak menjadi bagian dari lingkungan sosial? Pernah di satu kondisi saat mungkin saya di kelas itu ada buat kelompok kan. Kadang ketika setiap ada tugas tuh kadang dibagi kelompok begitu kan. Nah, pernah saya terpisah dengan teman-teman dekat saya, mungkin kelompoknya itu terpisah, dan di kelompok saya itu tidak ada yang benar-benar yang dekat, walaupun saya kenal semua namanya, kenal semua orangnya, tapi pernah satu kondisi di saya itu sekelompok dengan orang-orang yang memang tidak terlalu dekat. Jadi kadang yang biasanya menghabiskan waktu bersama teman-teman dekat saya, karena memang lagi masa-masa sibuk mengerjakan tugas kerja kelompok, jadi kadang saya kurang menghabiskan waktu dengan teman-teman dekat saya. Jadi kadang mereka bukan kurang menganggap sih, mereka lebih fokus ke tugas kerja kelompok mereka dulu. Saya pun juga begitu, saya juga fokus ke tugas kerja kelompok saya. Cuman pada saat kondisi yang biasanya mungkin misalnya kondisinya seperti ini, misalnya saya mengajak ke makan, ke kantin atau sebagainya yang biasanya selalu ACC ataupun cepat, karena terpisah kelompok jadi menjadi lebih lambat dan agak terabaikan sedikit, mungkin gitu ya. Jadi kamu merasa tidak menjadi bagian dari lingkungan sosialmu itu ketika kamu tidak berada di dekat teman-teman yang dekat denganmu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu pernah mencoba mencari tempat lain atau semacam lingkungan yang menurutmu lebih cocok untuk dirimu sendiri? Kalau untuk mencoba mencari, masih belum ada inisiatif sih untuk mencari lingkungan yang baru atau lingkungan yang berbeda, karena memang sekarang sedang fokus terhadap apa yang dikerjakan dulu, yang ada di depan dulu. Untuk mencari mungkin lingkungan yang berbeda atau lingkungan yang nyaman lainnya mungkin akan saya lakukan nanti jika saya benar-benar memiliki waktu luang untuk sendiri dulu. Ya, berarti kalau begitu kurang lebih kamu merasa cocok-cocok saja dengan lingkungan saat ini. Selanjutnya, apakah kamu merasa ingin menjauh dari tuntutan sosial tertentu? Tuntutan sosial tertentu, misalnya kamu disuruh melakukan hal yang sebenarnya tidak kamu sukai. Nah, apakah pernah begitu? Apakah kamu pernah merasa begitu? Pernah sih. Salah contohnya adalah pengalaman organisasi saya itu, karena setiap kali ada broker atau sesuatu itu pasti tentunya ada rapat bukan. Jadi saya kadang ingin sesekali saja menghindari rapat itu. Padahal karena saya sudah lumayan sering juga ikut rapat, tapi karena bisa dibilang ini ya, karena saya sudah terlalu sering ikut kan, jadi kayak kadang tuntutan orang itu seakan-akan walaupun tidak tertulis kadang menyuruh saya untuk ikut juga, padahal tidak secara verbal atau secara lisan menyebutkan saya harus ikut gitu, tapi karena saya sudah terlalu sering ikut, jadi pandangan orang itu saya harus ikut begitu. Terus salah satunya, habis itu setelah itu tuntutannya ya, kadang dalam kerja kelompok tidak jarang saya yang, walaupun tidak selalu tapi beberapa kali kadang saya yang dominan memimpin di kelompok itu. Misalnya dapat tugas tertentu lah, sebenarnya kan setelah kita dapat tugas biasanya bagi kelompok, kan di kelompok itu kan tentunya pasti awalnya ada yang mengarahkan dulu. Nah, karena saya sering mengarahkan begitu,
kayak gimana ya, kalau tidak sekelompok yang aktif dan sekelompok yang pasif, kadang menjadi tuntutan bagi saya untuk mengarahkan, padahal saya tidak harus mengarahkan bukan, tapi karena saya sekelompok dengan orang-orang yang pasif, saya menjadi ada tuntutan untuk mengarahkan, yang mana saya tidak masalah sebenarnya terhadap hal tersebut. Tapi ada satu kondisi, kadang saya yang mungkin waktu saya itu sangat padat, habis itu kegiatan saya di luar perkuliahan itu juga lumayan padat, kadang saya ingin lihat aja gitu, kayak tidak terlalu berkontribusi lebih di awal. Saya sekali berpikir begitu, tapi karena setelah saya biarkan beberapa waktu, kadang tidak ada interaksi yang berkembang lebih lanjut di grup, jadi kadang tetap pada akhirnya saya juga yang mengambil alih, tapi itu tidak selalu, tapi beberapa kali ada. Jadi kurang lebih kalau dalam masalah organisasi, rapat organisasi ya tadi, oke, itu alasannya karena kamu merasa sudah sering ikut rapat dan kamu merasa lelah juga kalau terus-terusan ikut rapat begitu kan. Oke. Tapi kayak lebih, jadi seakan-akan kayak dituntut untuk hadir padahal tidak ada tuntutan begitu. Terus kalau dalam kerja kelompok itu karena kamu merasa sebenarnya tidak perlu kamu sendiri yang turun tangan untuk mengarahkan kelompok gitu kan. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir itu terkait dengan kesetiaan atau nilai positif. Nah, pertanyaan pertamanya itu adalah apa hal yang sangat kamu pegang teguh sebagai prinsip hidupmu dan dari mana itu berasal? Hal yang saya pegang teguh dari prinsip hidup, mungkin saya pegang teguh dari prinsip saya adalah kerjakan dulu perintah dari Tuhanmu sebelum kamu mengerjakan perintah dari yang lain. Hal itu saya dapatkan waktu saya masih mungkin sebelum perkuliahan ya, waktu saya masih usia SMA, waktu saya masih di rumah saya, hanya di sekitar lingkungan rumah saya itu banyak pengajian begitu, kayak pengajian rumahan gitu, kayak guru-guru agama yang melakukan pengajian di rumahan gitu. Saya mendapatkan prinsip itu tuh waktu saya masih dalam tentang waktu usia tersebut, maksudnya dalam tentang waktu saya sebelum perkuliahan. Saya waktu di lingkungan rumah saya kan banyak yang hal seperti itu, banyak kayak guru-guru yang membuka pengajian rumahan, sehingga pernah momen tertentu kayak saya mendapat ini ya, saya mendapat arahan begitu, kayak pengarahan tercerahkan lah ibaratnya, bahwa benar, soalnya setiap kita ingin melakukan sesuatu itu utamakan dulu untuk melaksanakan mungkin ibadah atau perintah yang wajib dulu. Karena saya pernah pengalaman, saya pernah menunda sholat bahkan sampai mungkin ya berapa ya, mungkin bisa dibilang mengkoda itu sampai mungkin kelimpat batas ya, mungkin seperti maghribnya mungkin 3 kali, ataupun subuhnya 2 kali, ataupun isyanya mungkin sampai 4 kali begitu. Jadi itu tuh perubahannya itu sangat jelas menurut saya. Kalau ini kepercayaan masing-masing aja sebenarnya, tapi menurut saya itu perubahannya sangat jelas, bahwa yang awalnya hidup saya mungkin berjalan dengan lancar, kehidupan saya berjalan dengan lancar, tugas masih saya bisa atasi, tapi semenjak manajemen sholat itu kacau, dalam kondisi yang pernah ada kondisi manajemen sholat saya itu kacau, manajemen kehidupan perkuliahan saya juga sangat kacau. Bahkan tugas itu bagaimana ya, bahkan tugas yang mungkin awalnya bagi saya mudah tiba-tiba jadi dipersulit aja gitu, kayak kadang tiba-tiba dosen yang mau inilah mau itulah, habis itu ada teman sekelompok yang beginilah begitulah. Jadi menurut saya yang perlu dipegang jelas bagi saya adalah prinsip bahwa kerjakan dulu perintah Tuhanmu sebelum kamu mengerjakan yang lain, karena menurut saya itu tuh penting, karena tanpa memprioritaskan yang perintah yang di atas itu, menurut saya sisanya itu tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi singkatnya, prinsip yang masih saya pegang teguh ini adalah prinsip prioritas terhadap Tuhan. Dan dari mana saya mendapatkannya? Dari semasa sebelum perkuliahan, itu semasa di lingkungan rumah saya. Berarti dari pengalaman ya dapat. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa mampu berkomitmen terhadap pilihan atau nilai tertentu, misalnya kewajiban beragama tadi, dan apa alasannya juga?
saya bisa berkomitmen setelah itu dan terhadap apa alasannya? Tadi kan ada kamu merasa prinsip yang penting itu adalah dahulukan kewajiban agama. Nah, apakah kamu merasa mampu untuk berkomitmen pada hal-hal seperti kewajiban beragama tadi? hmm, menurut saya yang saya pegang itu adalah prinsip yang beragama dengan prinsip prioritas agama tadi. Dan kalau ditanya apakah saya bisa berkomitmen atau tidak, saya menjawab saya akan bisa menjawab begini, saya akan berusaha terus menjaga komitmen saya di prinsip ini, karena tentunya banyak halangan kan, seperti godaan-godaan apalagi di perkotaan seperti ini. Menurut saya banyak sekali gangguannya, tapi saya positif, saya optimis bahwa saya bisa menjaga komitmen ini dengan baik, karena selain dukungan dari keluarga saya yang selalu menanyakan kabar saya, khususnya kakak saya, dan juga saya di lingkungan media sosial saya itu masih terhubung dengan teman-teman teman-teman seperjuangan saya dalam menuntut ilmu agama dulu. Jadi kayak masih berseliweran lah, kayak konten-konten agama ataupun konten-konten yang bisa dibilang yang menekan saya untuk berbuat di luar kegiatan yang diperbolehkan agama. Jadi selain itu juga konten media sosial juga mendukung saya masih nonton juga kayak konten-konten edukasi agama seperti Ustadz Felix Shaw ataupun Ustadz Hadi Hidayat. Jadi menurut saya hal-hal yang saya sebutkan tadi itu menjadi faktor pendorong sehingga saya masih bisa menjaga komitmen saya untuk memprioritaskan prinsip beragama. Jadi kamu merasa mampu untuk berkomitmen karena kamu berada dalam lingkungan yang mendukung. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah ada situasi yang menunjukkan bahwa kamu setia pada nilai atau keputusanmu sendiri? Bisa kamu ceritakan? Nilai ini maksudnya secara umum ya. Nilai-nilai secara umum boleh, secara yang beragama tadi juga boleh. Jadi pertanyaannya apa? Situasi, apakah ada situasi yang menunjukkan Saya bahwa setia kamu setia pada nilai atau keputusanmu sendiri? kalau dalam konteks beragama, bukti ataupun sesuatu yang bisa dilihat bahwa saya itu setia pada prinsip yang saya sebutkan tadi adalah saya, walaupun pernah saya dalam kondisi sebelumnya itu pernah kacau manajemen soal saya, tapi saya sudah memperbaiki hal tersebut karena beberapa bulan terakhir ini atau beberapa bulan hingga beberapa minggu terakhir ini saya sudah memperbaiki manajemen waktu salat saya sudah tidak lagi salat lewat waktu. Saya sudah mulai menerapkan bahwa jangan pernah melewatkan sholat, walaupun menunda itu masih ada kadang, tapi saya tidak pernah lagi melakukan sholat daripada waktunya. Nah, itu adalah bukti saya bahwa setia memegang nilai yang saya anut dalam konteks beragama. Kalau dalam konteks umum saya mungkin masih belum menerapkan secara maksimal, tapi saya lebih aware bahwa tugas yang saya terima itu harus dikerjakan secepatnya, dan saya beberapa tugas sudah saya kerjakan secepatnya, tapi walaupun masih sebagian tugas belum saya kerjakan secara maksimal karena saya jujur masih kesulitan dalam beberapa tugas dan masih kurang memahami terkait beberapa tugas. Jadi bukti yang paling terlihat saya memegang nilai yang saya anut adalah pada konteks agamanya. Tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Dawe sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan. Baik, sama-sama. Sekian wawancara hari ini dari saya Muhammad Farhan Alfareza dan saya Muhammad Mahdawillah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.